Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Weni. Kali ini kita akan belajar tentang jurnal penyesuaian pada akuntansi perusahaan jasa. Yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Jadi di seri 8 sudah dibahas di tahap pengiktisaran, cuman belum diperdalam. Nah, ini kita perdalam ya. Dengan kata lain, jurnal yang dibuat pada proses pencatatan perubahan saldo di dalam akun yang pada akhirnya akan mencerminkan saldo pada jumlah yang sesungguhnya. Nah, tujuannya agar saldo menunjukkan jumlah yang sesungguhnya. Fungsi jurnal penyesuaian yang pertama, supaya akun nominal yakni akun pendapatan dan beban bisa diakui di suatu periode serta menunjukkan situasi yang sesungguhnya. Yang kedua, menghitung perkiraan nominal pendapatan serta beban sebenarnya dalam periode terkait. Yang ketiga, menetapkan saldo catatan pada akun buku besar di dalam akhir periode sehingga perkiraan saldo kewajiban dan harta atau saldo real menunjukkan jumlah yang sesungguhnya. Yang keempat, supaya di akhir periode akun real yang berupa harta kewajiban serta modal menampakkan situasi yang sebenarnya. Ketentuannya, untuk akun asuransi dibayar di muka misalnya, dengan adanya jurnal penyesuaian maka akun tersebut dipisah menjadi dua macam. Yang pertama, beban asuransi yang benar-benar menjadi beban periode tersebut, akun ini disebut akun nominal. Dan yang masih tetap merupakan asuransi dibayar di muka atau piutang. Asuransi bagi perusahaan. Akun ini termasuk akun real. Agar pada akhir periode akun-akun real khususnya aktiva dan utang di dalam neraca menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Agar pada akhir periode akun-akun nominal yaitu akun pendapatan dan beban menunjukkan jumlah uang yang benar-benar menjadi pendapatan dan beban dalam periode yang bersangkutan. Hal-hal yang memerlukan penyesuaian pada perusahaan jasa. Dalam hal perusahaan jasa ada 6 macam hal yang sering terjadi dan memerlukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Penyesuaian untuk akun perlengkapan karena adanya perlengkapan yang habis digunakan dipakai. Penyesuaian untuk akun aktiva tetap karena adanya penyusutan nilai harta tetap tersebut. Penyesuaian untuk beban dibayar di muka atau piutang beban karena adanya beban yang telah lewat waktu. Penyesuaian untuk akun pendapatan diterima di muka atau utang pendapatan karena adanya pendapatan yang telah lewat waktu. Penyesuaian untuk beban yang akan dibayar atau utang beban karena jasanya telah dinikmati tetapi bebannya belum dibayar. Penyesuaian untuk pendapatan yang akan diterima atau piutang pendapatan karena jasanya telah diberikan tetapi hasilnya belum diterima. Cara membuat jurnal penyesuaian. Yang pertama, jurnal penyesuaian untuk akun perlengkapan. Perlengkapan yang habis dipakai dalam periode akuntansi harus menjadi beban periode yang bersangkutan. Maka jumlahnya harus dipindahkan dari akun perlengkapan ke akun beban perlengkapan dengan jurnal penyesuaian adjustment sebagai berikut. Ini contoh ya. Beban perlengkapan di debit ya, kreditnya perlengkapan. Nah, untuk lebih jelasnya,
Akun perlengkapan kantor neraca saldo per 31 Desember senilai atau sejumlah Rp300.000. Nah, persediaan perlengkapan 31 Desember tinggal Rp100.000. Berarti yang habis dipakai dalam periode tersebut Rp200.000. Dari mana? Dari 300.000 dikurangi Rp100.000. Nah, jurnal penyesuaiannya, beban perlengkapan di debit senilai bebannya tadi ya, senilai Rp200.000, dan perlengkapan kantor di kredit senilai Rp200.000. Jurnal penyesuaian untuk akun aktiva tetap. Jadi semua aktiva tetap atau kecuali tanah ya, setiap akhir periode disusutkan harganya. Jumlah penyusutan itu dialokasikan menjadi beban penyusutan periode yang bersangkutan. Untuk metode penyusutannya itu tergantung dari masing-masing perusahaan. Misalnya menggunakan metode garis lurus atau metode jumlah angka tahun dan sebagainya. Dengan jurnal penyesuaian atau adjustment sebagai berikut. Beban penyusutan di debit pada akhir tahun ya, dan kreditnya akumulasi penyusutan. Untuk lebih jelasnya, contohnya adalah sebagai berikut. Penyusutan peralatan kantor yang menjadi beban tahun ini diperhitungkan Rp500.000. Maka jurnalnya beban penyusutan peralatan kantor di debit Rp500.000 dan kreditnya akumulasi penyusutan peralatan kantor senilai sama Rp500.000. Beban dibayar di muka atau persekot beban atau piutang beban atau dikenal sebagai ayat transitoris, yaitu pembayaran beban untuk beberapa waktu yang akan datang sampai melampaui batas akhir periode akuntansi, yaitu 31 Desember. Maka harus dicari berapa jumlah yang menjadi beban periode yang bersangkutan dan dibuat jurnal penyesuaiannya. Ada dua metode. Yang pertama metode harta. Kalau metode harta misalnya tentang pembayaran premi asuransi, apabila saat membayar premi asuransi di debit, akun asuransi dibayar di muka dan di kredit kas, berarti perusahaan menggunakan metode harta. Jurnal penyesuaian atau adjustmentnya sebagai berikut. Beban asuransi di debit, kreditnya asuransi dibayar di muka. Contoh, tanggal 1 Agustus 2020 dibayar premi asuransi Rp240.000 untuk jangka pertanggungan 1 tahun. Saat membayar telah di jurnal, asuransi dibayar di muka debit Rp240.000, kreditnya kas Rp240.000. Yang berikutnya, beban asuransi di debit Rp100.000, asuransi dibayar di muka, kredit Rp100.000. Untuk angka 100.000 pada beban asuransi itu diperoleh dari mana? Jawabannya karena membayarnya pada bulan Agustus ya. Sementara Agustus sampai Desember kan ada 5 bulan. Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan ya. Kalau 1 tahun 240.000 berarti 1 bulannya hanya 20.000. Kalau 5 bulan berarti 5 kali 20.000 berarti 100.000. Sekarang yang metode beban. Apabila saat membayar premi asuransi di debit akun beban asuransi dan di kredit kas, berarti perusahaan menggunakan metode beban. Jurnal penyesuaiannya atau adjustmentnya, asuransi dibayar di muka debit,
Kreditnya beban asuransi. Jurnal penyesuaian untuk akun pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka atau deferred income atau utang pendapatan yaitu penerimaan pendapatan untuk beberapa waktu yang akan datang sehingga melewati batas akhir periode akuntansi yaitu 31 Desember. Hal ini harus dicari berapa jumlah yang benar-benar menjadi pendapatan periode yang bersangkutan dan berapa jumlah yang masih menjadi utang pendapatan dan dibuat jurnal penyesuaiannya metode utang. Misalnya tentang penerimaan sewa bangunan. Apabila saat menerima uang sewa di debit akun kas dan di kredit akun sewa diterima di muka, berarti perusahaan menggunakan metode utang. Tanggal 1 Oktober 2020 contohnya, sebagian bangunan disewakan 1.200.000 untuk masa sewa 1 tahun. Saat menerima uang sewa telah di jurnal kas di debit 1.200.000 dan kreditnya sewa diterima di muka 1.200.000. Demikian pembahasan tentang jurnal penyesuaian pada akuntansi perusahaan jasa. Semoga bermanfaat dan ingin selalu mengingatkan supaya menjalankan prokes ya, protokol kesehatan yaitu pakai masker, cuci tangan di air mengalir, jaga jarak dan tidak usah pergi-pergi kalau tidak perlu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.